Balik lagi di Generasi Mecin pemirsa, masih dalam suasana Natal. Kali ini saya akan berkunjung ke rumah Justin Adrian. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PSI. Tapi sebelum itu, saya ingin ajak pemirsa melihat suasana perayaan Natal Rutan Kelas 1 A Salemba, Jakarta Pusat. Sedikitnya 73 narapidana mendapatkan potongan masa tahanan atau remisi khusus hari raya, dengan satu diantaranya bebas. Berikut cuplikannya. Hari ini bebas langsung ya? Ya, langsung. Raut wajah cerah, penuh haru nampak di wajah Stein Yusda, seorang narapidana rutan kelas 1A Salemba, Jakarta Pusat, yang telah 2 tahun menjalani masa hukuman di balik tingginya tembok penjara. Perayaan Natal kali ini membawa berkah tersendiri bagi Stein dan sejumlah napi lainnya karena terpilih menerima remisi khusus hari raya. Meski tidak ada anggota keluarga yang menjemputnya, namun Stein yang terjerat kasus penyalahgunaan jabatan mengaku jera atas perbuatannya dan akan kembali melanjutkan hidup bersama keluarganya. Di Rutan Salemba dari 4.272 narapidana, 73 orang diantaranya mendapat remisi khusus, 1 napi langsung bebas. Para narapidana yang mendapatkan jatah remisi harus melalui berbagai tahapan, diantaranya memenuhi syarat administrasi, substantif, dan berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Libur perayaan Natal juga dimanfaatkan para keluarga napi untuk berkunjung ke rutan. Sejak pagi terlihat ratusan pengunjung antre untuk menunggu giliran masuk dan menemui anggota keluarga mereka yang mendekam di dalam tahanan. Muhammad Ridwan, JAK TV. Halo pemirsa milenial JAK TV, saya Justin Adrian, anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat datang di rumah saya. Come on. Jadi ini ada istri saya lagi menghias pohon Natal ya. Namanya Sherlyn. Sini Sherlyn. Namanya Sherlyn Chiu. Dan ini anak saya Kenny. Kenny come here. Ini Kenny Christian. Sebenarnya ada satu lagi, cuma satu lagi mengunjungi bibinya. Mungkin di Natal kali ini kita nggak kemana-mana ya, karena era PBD ini saya jadi nggak berani kemana-mana juga. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita bisa rayakan Natal di rumah walaupun nggak lengkap. Ya beginilah keluarga kecil kita. Mungkin kita nggak kemana-mana, hanya di sini saja, di rumah saja. Dan besok saya berencana mengunjungi rekan-rekan saya di Dapil dan para konstituen saya juga untuk bisa merayakan Natal bersama, baik yang beragama Kristiani maupun yang tidak juga. Tapi ini menjadi kesempatan bagi kami untuk bersilaturahmi satu sama lain, termasuk juga untuk menyampaikan kiranya ada aspirasi yang mau disampaikan. Jadi saya dari Dapil 5 Jakarta Timur, saya bisa perkirakan setidaknya 50% dari konstituen saya adalah yang beragama Muslim. Akan tapi dari kecil memang saya sangat dekat dengan beragam komunitas, beragam latar belakang juga. Bahkan mungkin dulu waktu kecil saya cukup yang paling sering ikut tarawih karena kita ada perang sarung dan lain sebagainya. Jadi masalah toleransi, masalah ditepikannya perbedaan itu sudah terbiasa dalam hidup saya sejak saya kecil. Perayaan Natal ya saya cukup bersyukur di negara Indonesia yang menghormati beragam agama dan beragam suku yang ada di sini. Walaupun ada mungkin kekurangan di beberapa daerah, akan tapi itu bukan halangan bagi kita untuk mencapai keharmonisan bersama. Ya biasanya ada mainan-mainan kecil yang kita siapkan untuk hadiah-hadiah buat anak-anak yang di dapilnya Bapak. Itu udah kita siapkan, ya ada sedikit makanan kecil dan ya minuman sekedarnya lah. Kebetulan keluarga ibu kebanyakan Konghucu ya? Ya, kebanyakan dari Konghucu, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya, ibu saya Batak, bapak saya Maluku. Menikahnya dengan Tionghoa juga. Kalau kakak saya juga multikultur juga, menikahnya juga dengan bukan orang Indonesia, tapi ya
bila mana kita tidak membeda-bedakan latar belakang suku dan lain sebagainya, kita akan memiliki cakrawala pemikiran yang lebih luas juga. Ya sebenarnya kalau perbedaan kita pasti ada, perbedaan di mana pasti ada. Sama-sama suka bola tapi berantem juga karena beda klub bola. Ada yang sama-sama satu sekolah tapi berantem juga karena beda geng dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau lihat perbedaannya ya pastinya tidak selesai. Akan tapi kalau kita memandang kesamaan-kesamaannya, dan itu sangat banyak kesamaan-kesamaannya, tentunya semuanya akan berjalan lancar dengan tidak masalah. Yang penting kita saling menghormati, saling menerima, dan kadang-kadang kalau kita bisa belajar, malah kita memandang itu sebagai hal yang unik. Orang tua saya itu sangat modern ya, pemikiran sangat terbuka. Saya pun punya adik kandung yang Muslim juga, ya, menikah dengan Muslim. Ada yang Kristen juga, ada yang tetap Konghucu, ada yang tetap Buddha. Saya sendiri memilih Kristen, dan orang tua saya memberikan kebebasan untuk kita. Sebenarnya enggak juga sih banyak perbedaan, mungkin hanya pulang malamnya lebih malam aja. Yeah. Biasanya mungkin bisa jam 7, jam 8 sudah sampai di rumah, tapi kalau mungkin sekarang itu bisa sampai jam 11 karena sekarang ini kan mungkin lagi rapat anggaran ya. Jadi belakangan ini agak lambat. Mungkin nantinya mungkin nggak setiap hari begitu. Ya pokoknya kalau pulang malam kita di BAP memang berita acara pemeriksaan. Tapi memang kita akan jalani itu. Namanya perbedaan laki-laki perempuan ya pasti diselidiki juga. Tapi tetap percayakan sajalah apa yang dilakukan suami. Ya sebenarnya kalau dulu kan biasanya panggil papa ya. Papa kan sering pulangnya lebih pagi ya, juga kan lebih apa maksudnya lebih sore gitu, lebih awal daripada malam-malam gitu. Biasanya kita sering main game bareng. Nah belakangan ini tuh kita tuh selalu jarang ketemu gitu loh. Ini baru-baru ini aja nih bisa main game bareng, bisa ikut ke kantor papa gitu kan. Itu juga karena ya baru-baru udah di hari-hari agak longgar ini, ya agak longgar gitu kan. Kalau dari kemarin jarang banget ketemu sebenarnya. Mau pergi juga susah gitu. Jadi nggak enak. Ya tapi kalau ada waktu gini ya kita nikmatin aja gitu. Selagi ada waktu gini. Waktu itu tuh pas pertama tuh kita kira semuanya bercanda gitu. Pokok mau masuk PSI, mau masuk PSI gitu kan. Nggak, rasanya pertama nggak mungkin juga. Tapi taunya jadi kan. Dan teman-teman juga, waktu itu teman-teman sekolah juga sanjung gitu. Wih, gila bapak lu menang kan gitu kan katanya kan. Saya juga pernah kayak nggak shock gitu sih, menang gitu kan. Tapi ya kita lalui aja gitu, lewatin aja. Saya berusaha tidak menyombongkan diri di sekolah, mau di lingkungan baik manapun juga. Dan saya ajarkan itu ke adik saya juga untuk tidak sombong. Jangan pernah nyebutin. Iya, jangan pernah nyebutin ya. Saya kalau misalnya ke sekolah tuh saya selalu bilang ke adik saya gini, Dek, kamu tuh kalau misalnya di sekolah itu jangan bilang papa kamu tuh anggota dewan, bilang aja konsultan hukum atau pengacara gitu. Karena takutnya nanti kalau orang tahu bapak siapa kan jadi sombong dia kan. Apalagi adik saya juga masih kecil gitu, masih kelas 7 gitu. Yang saya lihat sih PSI cukup hebat sih. Mereka salah satu yang menentang korupsi yang sangat wah gitu loh. Sampai-sampai emang mereka rela berkorban untuk semuanya gitu. Dan itu sangat bagus. Jarang ada partai yang mau punya nekat seperti itu gitu loh. Yang dari saya lihat. Saya waktu itu sebelum Bapak juga jadi, saya juga tahun lalu juga tanggal 20 tuh temenin Papa kampanye gitu. Pergi-pergi lah kita ada acara waktu itu karaoke ya Pak yang nggak salah ya. Ada nggak itu? Oh lomba nyanyi ya? Ya ada lomba nyanyi lah, ada yang bagi-bagi mainan, dan saya melihat bahwa ternyata PSI ini berbeda gitu loh. Sepertinya nggak ada dewan dari partai-partai lain tuh yang mungkin ingin terjun langsung ke ibaratnya ya, ke lapangan gitu loh, langsung ke lapangan, dan emang mereka peduli dengan hal itu semuanya gitu. Nah, chemistry ya, kita membentuk chemistry juga dengan para masyarakat. Kebetulan saya waktu kecil mungkin saya bukan dari keluarga yang berada, sulit bagi saya untuk punya mainan. Jadi kampanye pun ya saya suka bagi-bagi mainan untuk anak kecil. Ini nggak melanggar undang-undang pemilu karena ini kan bukan konstituen ya. Mereka bukan pemilih, tapi saya senang berbagi untuk anak-anak, memberikan kebahagiaan kepada mereka juga. Kita diskusi banyak, justru yang membuat video klip saya juga
Saya meminta dia dengan teman-temannya dia, kebetulan mereka suka bikin proyek-proyek sekolah. Lagi pula bayarannya ala kadarnya juga kan. hemat dan meriah, dan mereka senang sekali dilibatkan. Dan biasanya saya melakukan kegiatan kampanye positif seperti seminar anti narkoba. Saya mengajarkan juga cara melamar pekerjaan yang efektif dan lain sebagainya, dan mereka juga turut belajar bahwa yang selama kita lakukan di kampanye bukan semata-mata untuk kemenangan saja, akan tapi juga untuk mencerdaskan masyarakat. Wah, ini hal yang selalu saya katakan kepada anak istri saya juga, bahwa mereka, terutama kaum-kaum yang tidak beruntung, masyarakat-masyarakat yang serba kekurangan, mereka adalah atasan kita sebenarnya. Mereka yang memberikan posisi ini kepada kita, dan kita sangat bertanggung jawab untuk setidaknya hak-hak mereka sebagai warga DKI Jakarta. Sebenarnya di dalam DPRD sendiri, yang saya khawatirkan bukan godaan-godaan. Saya lebih khawatir bagaimana mengawal dana yang sangat luar biasa besar ini, 87 triliun. Banyak sekali mungkin yang kita akan melewatkan atau miss, itu yang lebih saya takutkan.